Perkenalkan, nama saya Sri Arfianti dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 1120-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal tulang atau rangka. Sistem muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Nah, perbedaan rangka aksial dan rangka apendikular adalah pertama, aksial itu merupakan rangka yang tidak mempunyai sendi diam. Contohnya yaitu tengkorak, tulang belakang, dada, rusuk, dan sebagainya. Sedangkan rangka apendikular merupakan rangka yang memiliki sendi yang bebas atau rangka yang berfungsi sebagai anggota gerak. Contohnya yaitu lengan dan tungkai. Nah, rangka aksial yang pertama itu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini yang ini. Tengkorak melindungi bagian penting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang yang berbeda-beda. Beberapa tulang ini melindungi otak kita, sementara tulang yang lainnya membentuk struktur wajah. Yang kedua ada ruas tulang belakang, yaitu vertebra. Yaitu kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, 7 tulang leher, servikal, 12 tulang dada, torasik, 5 tulang punggung bawah, lumbar, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang ekor atau koksigeal. Dan yang ketiga ada tulang rusuk dan dada. Ini tulang dada, dan ini tulang rusuk. Tulang rusuk dan tulang dada. Anatomi rangka tulang manusia juga meliputi tulang dada sternum, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh Anda. Nah, tulang rusuk berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya di dalam rongga dada agar tetap aman. Selanjutnya, rangka apendikular. Yang pertama itu ada tulang tangan. Setiap lengan melekat pada tulang belikat atau skapula. Ini skapula yang ini. Yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. Yang ini ada 2. Humerus terletak tepat di atas siku. Lalu di bawah siku terdapat 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Ada radius dan ulna. Masing-masing berbentuk lebar pada bagian ujung dan tipis pada bagian tengah. Hal ini untuk memberikan kekuatan ketika bertemu tulang. Kedua ada tulang panggul. Anatomi tulang kaki akan melekat pada sekelompok tulang panggul yang berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul kanan dan kiri yang setiap sisinya merupakan perpaduan dari 3 tulang besar, pipih dan tidak teratur, ilium, ischium, dan pubis. Dan yang ketiga ada tulang kaki. Tulang kaki juga bagian dari anatomi kerangka tulang manusia yang berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga kita bisa berdiri dan berjalan dengan tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut. Dinamakan tulang paha atau femur. Ini tulang paha atau femur nih. Nah, di lutut terdapat tulang yang berbentuk segitiga yang disebut patella atau tempurung lutut. Nah, di bawah lutut terdapat 2 tulang kaki lainnya, yaitu tibia, dikenal dengan tulang kering, dan fibula, tulang betis. Sementara tulang pergelangan kaki metatarsal, ini metatarsal, berbeda dari pergelangan tangan. Pada bagian pergelangan kaki terdapat tulang tarsus, yang melekat pada tulang betis dan membentuk pergelangan kaki. Pada tulang telapak kaki tarsal, ini yang tarsal, terdapat 5 tulang panjang yang menghubungkan ke jari-jari kaki. Ini tarsal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal yang terdiri dari otot dan sendi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang otot terlebih dahulu. Otot. Manusia dapat bergerak berkat adanya sistem otot, begitu juga dengan organ-organ dalam tubuh manusia. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Sel-sel ini ada yang menempel pada tulang dan ada juga yang membentuk organ dalam atau pembuluh darah. Yang pertama itu ada otot jantung. Ini otot jantung tuh. Sesuai namanya, otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot rileks kembali dan membiarkan darah masuk kembali ke jantung, begitu seterusnya. Kedua itu ada otot polos yang ini.
Otot polos seperti otot jantung, otot polos juga bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan Anda. Otot ini bekerja atas perintah dan kebutuhan tubuh. Otot polos tersebar di seluruh tubuh, misalnya di saluran pencernaan. Otot polos lah yang bekerja dalam membantu perjalanan makanan, sedangkan otot polos yang terdapat di kandung kemih bekerja menahan dan melepas urin. Selanjutnya ada otot lurik atau otot rangka. Yang ini di dalam sistem otot rangka adalah otot yang paling bisa Anda rasakan keberadaannya. Otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan Anda secara sadar. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan yang Anda lakukan. Besarnya otot rangka atau otot lurik ini berbeda-beda. Ada yang besar dan kuat sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan besar. Misalnya otot di punggung atau dekat tulang belakang yang memungkinkan Anda berdiri tegak. Lalu ada juga otot yang tidak besar tetapi bisa melakukan gerakan yang istimewa. Contohnya adalah otot leher yang bisa melakukan gerakan memutar kepala, menyangga kepala, dan mengalur. Sistem otot itu yang pertama melakukan gerakan tubuh, yang kedua menjaga keseimbangan tubuh, yang ketiga mengatur postur, yang keempat membantu proses melahirkan, dan yang terakhir menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Dan perbedaan otot. Yang pertama itu berdasarkan ciri-ciri letaknya. Otot lurik. Otot lurik ini menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Sedangkan otot polos yang ini menyusun otot-otot dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Nih, sedangkan otot jantung ini menyusun otot-otot pada dinding bentuk sel. Otot lurik ini selnya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di dalamnya, di tepi-tepinya. Nah, sedangkan otot polos ujung selnya itu meruncing. Inti berjumlah 1 di tengah, nih yang ini. Sedangkan otot jantung ini bulat memanjang dengan ujung bercabang. Ada banyak inti sel terletak berdasarkan kontrol sarafnya itu. Kalau otot polos itu otot tak sadar, kalau otot lurik itu otot sadar, dan kalau otot jantung ini otot tak sadar. Berdasarkan reaksinya itu, kalau otot lurik itu cepat, otot jantung itu lambat. Kalau otot polos juga berdasarkan sifat kerja, otot polos ini tidak cepat lelah, otot jantung juga tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik ini cepat lelah. Selanjutnya, sendi. Menurut M. Black 2015, sendi adalah tempat terbentuknya 2 atau lebih tulang. Tidak semua sendi dapat melakukan pergerakan sendi. Sendi dapat bersifat sinovial, fibrosa, atau kartilago. Komponen sendi. Komponen sendi yang pertama itu ada kapsula sendi, yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi. Di bagian di dalamnya terdapat rongga. Yang kedua ada ligamen, jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Yang ketiga, kartilago hialin, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk menjaga benturan. Dan yang terakhir ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada kapsula sendi. Macam-macam sendi. Yang pertama itu ada berdasarkan arah gerakannya, kedua berdasarkan struktur, berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir berdasarkan anatomi. Pertama berdasarkan arah gerakannya, yaitu ada sinartosis atau sendi mati. Adalah jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Pada sendi mati, jaringan ikat yang menjadi penghubung antara tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Yang kedua ada amfiartosis atau sendi kaku. Adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk dapat sedikit digerakkan. Macam sendi yang satu ini dihubungkan oleh kartilago. Yang ketiga itu ada diartrosis atau sendi gerak. Adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antara dua tulang ketidakhubungan oleh jaringan. Sendi engsel yang ini. Sendi engsel merupakan hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerakan satu arah mundur atau maju, seperti pada bagian siku, lutut, dan antar ruas jari tangan. Nah, yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan hubungan antara tulang yang bisa melakukan gerak semua arah, seperti tulang gelang panggul, tulang paha, gelang bahu, dan persendian pangkal lengan. Selanjutnya ada sendi putar yang ini. Merupakan hubungan antara tulang yang bisa melakukan gerakan tulang yang satu
dapat mengelilingi tulang lainnya sebagai inti poros. Contohnya persendian tulang tengkorak serta tulang atlas dan persendian tulang hasta serta tulang. Lalu ada sendi pelana yang ini. Sendi pelana ini merupakan tulang yang dapat memungkinkan terjadinya gerakan tulang kedua arah yang bisa saling tegak lurus seperti pada gerakan orang sedang naik kuda. Contohnya tulang kering dan tulang. Selanjutnya ada sendi kondyloid yang ini. Kondyloid. Sendi kondyloid merupakan sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ini contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang penghubung. Sendi luncur yang ini. Sendi luncur adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Contohnya antar tulang pergelangan tangan. Terus ada tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan berdasarkan strukturnya persendian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada persendian fibrosa atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan, di mana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada persendian kartilago. Persendian kartilago yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan kartilago. Selanjutnya ada persendian sinovial yaitu bergerak bebas, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen.